Pada awal tahun 2022 ini, pintu-pintu internasional beberapa negara mulai dibuka dan siap menyambut wisatawan tanah air dengan skema bebas karantina. Seiring dengan meningkatnya persentase vaksinasi COVID-19 di banyak negara. Sebagai gantinya, pemerintah setempat mewajibkan wisatawan yang hendak berkunjung untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis lengkap terlebih dahulu di negara asal. Tetapi tingginya minat masyarakat bepergian ke luar negeri, berbagai tren liburan, seperti solo travel, backpacker, staycation, hingga mencari spot instagramable, menjadi acuan milenial hingga keluarga pada tahun-tahun sebelumnya, akan berlanjut pada tahun ini. Seiring dengan hal tersebut, Biro Pariwisata asing pun mulai bergerilya menjaring turis, termasuk dari Indonesia. Di tingkat global, Indonesia bukanlah pemasok turis terbesar, tentu saja di luar haji dan umroh. Pada 2019 misalnya, WNI hanya melakukan 11,7 juta perjalanan ke luar negeri. Tentu jumlah itu masih kalah jika dibandingkan dengan Singapura dengan 27 juta turis atau Thailand, 14 juta turis. Akan tetapi, ada satu hal yang membuat turis Indonesia digemari. Turis Indonesia termasuk royal dalam berbelanja. Pada 2018 misalnya, pengeluaran mereka saat pelesir rata-rata $1.089 per kepala. Itu lebih besar dibandingkan turis Rusia, Jerman, bahkan Inggris. Lalu, kemana orang Indonesia akan pergi? Khusus tahun ini, jawabannya akan dipengaruhi aturan karantina dan sistem diskriminasi vaksin. Negara yang mensyaratkan masa karantina lama atau belum mengakui Sinovac sulit jadi favorit. Kendati begitu, kita bisa berkaca pada sejarah untuk memprediksi destinasi yang akan dipilih WNI. Dalam 10 tahun terakhir, terlepas dari bencana, komposisinya tak banyak berubah. Dalam tabel outbound market Indonesia, Malaysia bertengger di peringkat pertama. Walau sengit berseteru di cabang olahraga, Indonesia dan Malaysia mesra di bidang pariwisata. Terbukti, WNI selalu menempatkan negeri jiran sebagai tujuan favorit. Pada 2019 misalnya, Indonesia mengekspor 3,6 juta turis ke Malaysia. Negara favorit kedua wisatawan Indonesia adalah Singapura. Pada 2019, sekitar 3,1 juta WNI melewati pos imigrasi Singapura, baik di Changi maupun pelabuhan yang terhubung ke Kepulauan Riau. Di bawah Singapura, sebenarnya adalah Arab Saudi. Pada data 2019 sekitar 2,4 juta WNI bertolak ke Arab Saudi untuk menunaikan haji, belum lagi jemaah umroh. Namun, jika kita mengabaikan jemaah haji dan umroh, maka peringkat ketiga sebenarnya dihuni oleh Thailand. Khusus untuk Thailand, pada awal April tahun 2022 ini, akan menarik pungutan 300 baht atau sekitar Rp128.000 pada wisatawan mancanegara atau turis yang masuk ke negara tersebut. Dilansir dari Bloomberg, juru bicara pemerintah, Tanakon Wangbonkongchana mengatakan, dana tersebut akan digunakan untuk pengembangan atraksi turis dan program asuransi bagi pendatang. Masih di kawasan ASEAN, Vietnam memperlihatkan progres signifikan. Untuk kali pertama, negara ini masuk kelompok 10 besar. Pada 2018, WNI mencatatkan hanya 88.000 kunjungan ke sana. Setahun berselang, yaitu tahun 2019, angkanya menembus 100.000. Di dunia pariwisata, Vietnam memang dikenal sebagai primadona baru Asia. Di luar ASEAN, destinasi favorit turis Indonesia secara berturut-turut adalah Jepang, Korea Selatan, lalu Hong Kong. Khusus Hong Kong, angkanya turun dibandingkan 2018 sehingga disalip Korea Selatan,
kemungkinan akibat huru-hara memprotes kebijakan Tiongkok, serta makin berkembangnya industri K-pop dan drama Korea. Apalagi mulai tanggal 1 April tahun 2022, wisatawan asing yang sudah mendapatkan vaksin COVID-19 lengkap, sudah bisa berkunjung ke Korea Selatan, tanpa karantina. Wisatawan asing yang dibebaskan dari aturan karantina ini, jika sudah mendapatkan vaksinasi lengkap sesuai syarat dan kriteria vaksin Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, yaitu wisatawan yang sudah menerima dosis ketiga atau booster. Sementara untuk penerbangan jarak jauh, favorit turis Indonesia adalah Turki dan Australia. Keduanya bersaing ketat, walau tahun ini selisihnya kemungkinan akan melebar, karena Australia masih cukup ketat dalam menerima kunjungan wisatawan asing. Sementara Turki lebih terbuka terhadap turis Indonesia. Bahkan di saat pandemi virus corona lalu, tak menyurutkan minat turis Indonesia untuk berpelesiran ke Turki. Karena pilihan satu-satunya destinasi negara lain, yang terjangkau untuk turis Indonesia, di mana untuk proses dokumen pun juga lebih mudah. Semoga pandemi lekas berakhir, dan kehidupan normal dapat kita nikmati kembali, dengan senantiasa bersyukur atas nikmat dan seluruh karunia-Nya. Asyiknya liburan ke luar negeri.